kami persilahkan. Terima kasih Arbi tadi dulu ya sama Kak Desi ya. Topiknya cakep Kak, saya jadi galvok. Oke, sebelum kita ke ini paparan ini bukan untuk membuat diskusi malam ini menjadi serius, tetapi saya biasa kalau tidak ada paparan Kak Desi, saya suka ngalor ngidul kemana-mana. Jadi ini supaya diskusi kita terarah. Pertama-tama terima kasih kepada Membaca Serasi BNI Institute, juga dari komunitas kami, komunitas Lego-Lego yang sudah memfasilitasi acara ini. Terima kasih juga saya sudah dipanggil ya, sebuah kehormatan untuk membaca karya-karya perempuan lain di provinsi lain, untuk melihat ternyata perempuan Indonesia itu memang apa ya, saya ingin mengatakan uh, memang sulit menjadi perempuan di Indonesia. Jadi saya merasakan upaya Kak Desi itu melawan tradisi, melawan ketimpangan sebagai posisinya sebagai seorang perempuan. Dan saya mengingat sekali ketika menulis kumpulan cerpen, ketika saatnya itu saya juga menghadapi kegelisahan yang sama. Misalnya nih ketika saya membaca cerpen cerita apa perempuan berjoget ya, kemudian Hamidah Hamiduh, uh, saya merasakan kegelisahan bagaimana kita mau mengkritisi mengkritisi tradisi yang sebenarnya sudah lama bahkan sebelum kita lahir, uh, dan tidak melukai siapapun gitu. Jadi betul sastra menjadi pilihan gitu. Sastra menjadi pilihan untuk kita bersuara. Saya rasa tidak hanya perempuan, tapi juga laki-laki ya. Jadi masyarakat Indonesia pada umumnya ketika kita ingin bersuara, eh, sastra menjadi pilihan yang aman sebenarnya memang untuk menyampaikan kegelisahan kita, pendapat-pendapat kita yang kalau disampaikan dalam esai atau opini di media sosial atau status di media sosial pasti akan mengguncangkan dunia persilatan ya. Jadi Hamidah Hamiduh adalah upaya Kak Desi untuk bersuara sekaligus menggugah. Ada loh kejadian seperti ini yang sebenarnya itu tidak benar karena pertama kan uh, tidak sesuai dengan syariat agama kan, tidak sesuai dengan syariat agama yang kita anut. Kemudian memang pada umumnya tradisi itu meminggirkan perempuan. Jadi kita terkadang sulit menjadi pihak yang menang. Jadi pertama ada orang tua, kita harus melawan, bukan melawan, kita harus menghadapi orang tua ya, dominasi mereka yang merasa mereka adalah pemilik kita, jadi berhak mengatur mimpi, berhak mengatur cita-cita, berhak mengatur apa-apa atau kata-kata yang kita keluarkan. Kurang lebih sama lah dengan perempuan Bugis Karbi, perempuan-perempuan di Sumatera. Saya tuh waktu kecil bahkan kalau apa orang tua saya berkata kalau tidak penting tidak usah bicara. Betul. Jadi tidak boleh bicara apapun. Jadi kita menjadi perempuan yang diam ketika baru bercerita atau bersuara ketika ditanya. Kalau tidak ditanya, tidak boleh bersuara. Saya menyaksikan bagaimana ibu saya atau perempuan-perempuan di desa saya memang menjadi hanya menjadi ini ya, pelengkap pelengkap rumah tangga. Jadi sebagai normal berjalan, istri mendengar apapun kata suami, mau diperlakukan seperti apapun, kita harus tetap diam, dipukuli, diberi perlakuan yang tidak adil, tetap harus menjadi istri yang patuh gitu. Karena bahkan ketika misalnya kita cemburu pun tidak tidak boleh gitu. Ketika misalnya suami ya saya lihat di kampung saya ketika suami pun melirik perempuan lain atau bahkan betul terang-terangan jalan dengan perempuan lain, istri tidak boleh cemburu karena ada ancaman kalau kamu cemburu kamu siap-siap harus jadi janda gitu. Jadi betapa posisi itu sebenarnya uh,
mungkin baru ketika perempuan-perempuan di penulis-penulis perempuan di Sulawesi Selatan mulai bersuara, saya juga berusaha menjadi salah satu voice ya, seperti yang dilakukan Kak Desi di Sumatera Selatan. Saya mencoba menggugah melalui sastra bahwa ada ketimpangan yang sebenarnya tidak boleh dibiarkan secara terus-menerus. Kalau di ketika saatnya waktu itu saya mengangkat masalah mahar ya Kak Des. Mahar, mungkin teman-teman juga pernah mendengar tentang uang panaik. Jadi saya menggugat itu, meskipun dari satu sisi bahwa uang panaik itu adalah cara masyarakat Bugis memuliakan perempuan dengan memasak harga yang sesuai dengan martabatnya, sesuai dengan gelar kebangsawanannya, sesuai dengan gelar kependidikannya. Akan tetapi di satu sisi saya melihat uang mahar itu, uang panaik itu justru menjadi pemicu banyaknya perempuan tua di Makassar seperti itu. Nah, itu yang saya tuangkan di ketika saatnya. Nah, yang dilakukan Kak Desi di Hamidah Hamid itu juga serupa, sama ya. Dan saya terhibur, saya benar-benar bisa merasakan seolah berada di Sumatera Selatan, Musirawas. Saya menyaksikan, saya juga membaca kata pengantar Kak Desi bagaimana jualan jambu ya, jualan sate sate jambu, bagaimana misalnya menghabiskan masa kecil seperti apa, dan itulah juga fungsi sastra, kita membangkitkan kenangan, kita membangkitkan masa kecil, dan Kak Desi berusaha memelihara kenangan itu, tetapi menjadikannya satu cerita yang menarik uh, untuk dibincangkan malam ini. Bisa ke tayangan selanjutnya, Kak Arbi. Jadi ada ketimpangan tradisi perempuan. Misalnya di cerpen ya, cerpen di Hamidah Hamidu di halaman 27 yang seperti kita lihat di tayangan, satu gemes ya, gemes gemes sama si tuan rumah ini. Jadi, dan ini adalah potret masyarakat kita hari ini gitu. Jadi Kak Desi menangkap itu, menangkap momen, menangkap fenomena ini, bagaimana sekarang tuh ibu-ibu sudah tidak kagok di depan kamera, dengan tampilan apapun mereka percaya diri, dengan uh, emas, dengan baju yang wow, dan Kak Desi menangkap itu dan mengolahnya menjadi cerita yang jenaka, yang kita tuh merasa oh ya ya, ibu-ibu sekarang tuh kan kayak gini, mama sekarang tuh kan kayak gini gitu. Jadi tidak mau kalah dalam persaingan. Jadi si Ibu Hamidah ini kan orang kaya baru, sosialita ya, sosialita sebenarnya. Sosialita karena kekayaan suaminya. Kemudian ada tokoh anak yang berusaha disisipkan di cerita ini untuk mengendalikan bahwa yang dilakukan si Bu Hamidah itu kan sebenarnya keliru ya. Nah, tapi Kak Desi tidak menggurui, tidak ada usaha, maksud saya ini dalam pengertian baik, uh, Kak Desi sebagai penulis berjarak gitu, berjarak dari kadang kan begini, penulis itu terkadang tergelincir untuk menitipkan suaranya melalui karakter tokoh yang ada dalam ceritanya. Tetapi Kak Desi tidak melakukan itu. Kak Desi justru berjarak, membiarkan tokoh anak dan ibunya ini berdialog, dan kita yang sebagai pembaca mencoba memetik hikmahnya. Oh iya sih, benar juga. Bahkan saya membaca cerpen ini merasa ikut malu gitu. Ikut malu membayangkan bagaimana kalau ibu saya di hadapan banyak orang kemudian secara langsung juga mencoba pamerkan kekayaannya, dan dia mencoba menyinggung perempuan-perempuan lain. Tapi saya melihat ini sebagai apa ya, perjuangan perempuan dalam status sosial, dalam status masyarakat untuk tidak lagi menjadi yang terpinggirkan gitu. Jadi memang apalagi masyarakat Bugis ya, saya bandingkan masyarakat Sumatera dengan masyarakat Bugis. Di masyarakat Bugis itu misalnya kalau perempuan haji itu berada di level atau status sosial paling tinggi gitu. Jadi di misalnya di acara hajatan pernikahan
yang bergelar haja itu harus duduk di depan di pelaminan itu, mereka berada di jajaran paling depan. Mereka yang menjemput berada di sisi pelaminan mendampingi orang tua mempelai. Nah, sementara yang tidak bergelar haji itu ada di belakang, posisi mereka, tugas mereka untuk mencuci piring. Oh, Mencuci piring, angkat-angkat piring kotor, pokoknya beres-beres aja. Mereka tidak tampil di depan publik gitu. Jadi yang dipamerkan itu adalah yang wajib yang berhak tampil di hajatan itu adalah mereka yang bergelar haji ataupun mereka yang berposisi sebagai guru, Kak. Jadi guru itu termasuk uh, profesi yang dihormati di masyarakat Bugis ya. Ini saya bicara tentang masyarakat Bugis ya, kampung saya setidaknya. Jadi semua perhiasan dikeluarkan, pokoknya semua kekayaan dipamerkan. Saya yakin teman-teman pernah mendapatkan konten ketika banyak haji-haji yang pulang dari tanah suci dengan emas. Pokoknya kalau bisa emas menutupi semua tubuh itu, semua badan pasti dipakai lah. Seperti itu. Jadi nah, kepiawaian Kak Desi menangkap fenomena itu lalu dituangkan dalam cerita itu perlu ada usaha yang bagus untuk mengkritisi bahwa sebenarnya masyarakat kita tuh memang semakin terbuai dengan budaya digital seperti di cerpen ini. Jadi sastra sebagai penanda zaman ya, sama dengan misalnya yang saya peroleh di cerpen Nadia di halaman 141 ini, bagaimana ketika si guru yang mengajar di sekolah swasta yang mendapat ketidakadilan. Jadi ada relasi kuasa lagi, dia menghadap ketidakadilan, tidak bisa dibela oleh kepala sekolah ketika dia dirundung oleh anak ketua komite, si penyumbang paling besar. Tapi ternyata dia bisa melawan dengan cara lain gitu. Dia mengunggah si foto ketua komite bersama istri keduanya gitu. Nah, inilah yang dilihat Kak Desi, dan kita melihat pengarang memang menceritakan apa-apa yang sederhana, yang dekat, yang lahir dari kehidupannya sehari-hari, dan tetap melihat fenomena zaman gitu. Jadi mungkin cerpen-cerpen tahun 90-an ketika media sosial belum ada, pasti tidak ada yang menyebut media sosial, tidak ada yang menyebut secara langsung, ya tidak ada yang kata unggah gitu. Tapi semakin ke belakang kita bisa melihat bahwa media sosial, budaya digital itu adalah bagian dari masyarakat kita, dan pengarang juga pasti akan menangkap fenomena itu. Oke, bisa ke tayangan selanjutnya Kak Argi. Nah, dalam cerpen ini saya melihat benang merah, semoga saya tidak keliru ya Kak, ini adalah hasil pembacaan saya. Cerita sehari-hari, tapi saya itu berkali-kali dikejutkan oleh tragedi yang saya tidak bisa. Loh, kok tiba-tiba begini? Jadi tiba-tiba begini itu maksudnya saya tidak bisa menebak endingnya. Dan saya melihat itu sebagai tragedi, dan itu sebenarnya kan terjadi juga di kehidupan nyata kita. Hidup tidak tertebak, kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi besok. Misalnya ada tokoh yang akan menikah, ada perempuan Denia ya, cerita Denia ya, Denia yang gadis buta menemukan pemuda tampan yang akan menjadi suaminya, tapi ternyata Kak Desi jahat deh, kenapa dimatikan tokohnya. Jadi karena saya sudah happy ending nih, ternyata si Denia menjadi salah satu cara untuk menebus dosa karena pemuda tampan ini suka mempermainkan perempuan. Itulah bagaimana hak prerogatif pengarang membolak-balikan nasib karakternya. ya. Nah, jadi ada emosi juga, emosi pembaca ketika seperti saya membaca cerpen yang Nadia, kemudian cerpen yang ke KDRT ya Kak, KDRT Ya. di cerpen kedua kalau saya tidak salah ya. Ya. Ketiga, di kamar itu ada ibu
dan anjing yang melolong. Kemudian kita pertama juga dibuat apik sekali karena 7 bakteri menjelang. Nah, itu kan juga kita emosi ya pada tokoh Intan yang ternyata dia menjual sahabatnya sendiri dan dia harus menghadapi malam pertama dengan dan Kak Desi menggantung lagi di situ. Jenaka betul tadi kata Kak Johan, teriakan panjang dari Asni dan Jamal ya, Ya. di penutup cerpen itu, waduh. Jadi kita diberikan ruang untuk menafsirkan apa yang terjadi dari sudut orang-orang yang berada di luar kamar, dan kita sebagai pembaca itu menarik. Nah, kemudian bagaimana tradisi dibenturkan dengan agama gitu. Jadi misalnya bagaimana perempuan berjoget itu di kampung saya juga sama Kak sampai hari ini. Jadi ketika ada hajatan nikahan, setelah tamu-tamu sudah berkurang, mulailah itu para tante-tante naik joget-joget satu-satu, sama kejadiannya di Sulawesi Selatan. Ini seperti itu juga. Dan sawer-sawer menyawer itu juga terjadi persis persis. Kemudian ada mandi rempah ya, mandi rempah itu juga di Makassar namanya saubatu. Ada juga tradisi itu untuk perempuan supaya tidak berkeringat ketika di hari H resepsinya. Jadi, nah satu yang saya lihat adalah ini tadi media sosial dan media digital yang menegaskan fungsi sastra sebagai penanda zaman gitu. Dan budaya digital itu menjadi cerminan masyarakat kita hari ini. Bisa ke selanjutnya Kak Ardi. Nah, 4 hal yang saya catat ya dari kumpulan cerpen Hamidah Hamiduh punya Kak Desi Arisani ini adalah bagaimana Kak Desi melihat relasi kuasa yang memang masih kental meskipun zaman sudah sangat modern. Kita sekarang pokoknya sebenarnya tidak boleh macam-macam ya karena ada media sosial, ada kamera yang siap menangkap perilaku menyimpang kita. Tapi ternyata masih banyak daerah yang tetap saja perempuan atau pihak yang lama tidak bisa berbuat apa-apa selain melawan. Dan dalam cerpen yang si ibu ada ayah, cerpen ketiga di kamar itu ada ibu dan anjing yang melolong. Iya. Akhirnya kan karena tidak lagi bisa berbuat ya, tokohnya melawan ya. Nah itu padahal kan di zaman media sosial mungkin bisa 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 bercerita, bisa curhat kan, bahwa misalnya nih kalau Kak Desi menginginkan itu si tokoh bisa curhat ke media sosial untuk melaporkan ayahnya, tetapi kan tidak banyak keistimewaan seperti itu yang dimiliki oleh masyarakat, entah tidak punya ponsel atau memang takut karena begitu powerfulnya laki-laki dalam keluarga, atau memang satu sisi saya melihat bahwa kadang istri itu tidak mau membuat aib suaminya sendiri gitu, karena kan pernikahan adalah aib perempuan. Perempuan saya lihat selalu berusaha mencitrakan keluarganya dan pernikahannya sebagai pernikahan yang sempurna kan, meskipun itu sangat utopis, tetapi begitulah perempuan gitu, menampakkan pernikahannya baik-baik saja meskipun setiap malam jadi pukuli misalnya seperti itu. Nah, yang kedua adalah bagaimana suara perempuan melawan tradisi. Nah, sebagai penulis fiksi kan kita aman saja ya Kak Des, tidak akan digugat oleh ketua adat bahwa kita menjelekan tradisi, menjelekan Sumatera Selatan, tidak, karena kita kan bisa berlindung di balik fiksi meskipun sebenarnya yang kita tulis itu adalah sesuatu yang terjadi ya dan nyata gitu dan benar-benar ada di masyarakat kita, tetapi kita tidak akan dilaporkan ke polisi karena kita berlindung di balik fiksi, meskipun kita tahu sekali bahwa fiksi itu memang justru adalah alat untuk mengkritik, alat untuk memprotes hal-hal yang tidak bisa kita gugat secara terang dan lantang gitu. Nah, itulah fungsi sastra sebagai ruang aman. Jadi, saya juga begitu Kak. Ketika misalnya
saya gemes sekali terhadap satu isu, tetapi saya takut keluarga saya terancam ketika saya menuliskan itu. Akhirnya saya pun memilih fiksi. Saya memilih menulis isu itu, menulis kritik itu dalam bentuk cerpen, karena ketika saya menuliskannya sebagai sebuah opini, saya tidak yakin keselamatan saya bisa Ya. aman gitu. Nah, itulah betul-betul Kak Desi memanfaatkan itu sastra sebagai ruang aman untuk berpendapat, menyuarakan kegelisahan-kegelisahannya sebagai perempuan Sumatera. Nah, adapun lingkungan sebagai tempat pengarang tumbuh yang menjadi latar cerita Kak Desi itu memang dimanfaatkan dengan baik. Bagaimana tanaman karet, tanaman sawit, kemudian eh, cita-cita perempuan biasanya terhambat justru hanya bisa menjadi penjahit ya, sekolah menjahit. Jadi kita lihat bahwa perempuan di desa itu tidak bisa neko-neko ya Kak. Terkadang kita tidak memiliki keistimewaan untuk memilih, keluasan untuk memilih cita-cita, bahwa meskipun kita bercita-cita setinggi langit, tetapi ada tradisi, ada adat yang kayak menghadang di hadapan kita gitu. Tapi tradisi mengolah itu semua menjadi satu cerita yang menarik, dan itu asik sekali dibincangkan malam ini. Mungkin itu dulu dari saya, Kak Arbi. Bisa lanjut sebentar lagi. Baik, terima kasih Kak Darmawati Majid. Sederhana ya, cukup dengan 3 kata Kak Darmawati membaca 15 cerpen Hamidah Hamidu ini dengan 3 kata yang punya benang merah: ketimpangan, tradisi, dan perempuan. Jadi kita telah sama-sama mendengar bagaimana Kak Darmawati Majid pembacaannya terhadap sebuah karya perempuan Sumatera, sebuah karya sastra perempuan Sumatera yang hari ini terbit 2 tahun lalu dari hari ini kita berbincang. Dari situ kita melihat 15 cerpen ini menjadi tinggalan, semacam jejak atau ya, untuk peradaban yang lewat karya sastra. Baik, teman-teman, kita akan bincang nanti setelah Kak Desi Arisandi sebagai salah satu perempuan Sumatera yang karyanya dipilih oleh tim Membaca Selasih untuk dibincangkan pada tahun ini. Jadi pada prinsipnya kita minta ke Kak Desi Arisandi lebih kepada proses kreatif kelahiran 15 cerpen ini. Apa yang membuat Kak Desi harus menulis ini dan terpikirnya kenapa ini gitu loh. Jadi kita ingin tahu, kita juga ingin melihat bagaimana kegelisahan perempuan-perempuan Sumatera hari ini, apa yang mereka rekam, kemudian apa yang melatar belakang mereka harus meski merekamnya lewat karya sastra. Baik, kepada Kak Desi, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Kak Desi. Baik, terima kasih udah Abi. Alhamdulillah, saya mengucapkan banyak terima kasih karena buku Hamidah Hamidu terpilih dari sekian banyak penulis-penulis perempuan Sumatera sehingga bisa ditampilkan malam ini. Ini sebuah kebanggaan sekali Kak Arbi, terima kasih sehingga termasuk Kak Narbati, Dharma jadi tahu bagaimana perempuan di Sumatera khususnya Musirawas, Lubuk Linggau dan Muratara. Jadi proses kreatif ini dimulai dari keluarga saya, yaitu ayah memang seorang guru yang selalu membawa buku-buku cerita zaman dulu. Saya paling ingat sekali itu bukunya itu adalah tentang budi pekerti seperti itu. Jadi memang benar bahwa seseorang yang lahir dari lingkungan yang sering membaca itu ternyata buahnya itu manis sekali dan itu saya rasakan sekarang kayak gitu. Jadi apapun yang kita lihat
itu tidak hanya tersimpan dalam memori dan hati, tapi pengen dikeluarkan juga supaya orang lain tahu apa yang kita rasakan. Dan ini mungkin berkah juga dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan saya kesempatan untuk bisa belajar menulis dan juga mengambil jurusan di bahasa Indonesia yang semakin mengiring saya mapan atau juga bertemu dengan jodoh yang sama-sama juga menulis. Akhirnya tulisan-tulisan yang dulunya itu berserakan hanya di buku diari, kemudian di kertas-kertas buram, kemudian hanya di kadang saya suka nulis di buku cetak yang paling ujung sekali itu akhirnya bisa terkumpulkan. Waktu itu apa yang saya tulis itu sebenarnya adalah tulisan-tulisan yang memang dekat dengan saya, yang saya sukai dan saya pahami seperti itu. Sehingga lahirlah Hamidah Hamidu ini. Hamidah Hamidu ini adalah tempat di mana saya dibesarkan, itu daerahnya Musirawas, tempat saya mengajar. Untuk zaman sekarang, perempuan-perempuan yang selalu siaran langsung itu kita kenal dengan perempuan-perempuan atau emak-emak EB Pro kayak gitu, kayak gitu kan. Jadi tidak bisa dilewatkan setiap momen katanya mencari dolar kah, mencari apakah, tapi itu membuat saya risih seperti itu. Apapun kejadiannya tentang hidup kita kok bisa sekali diumbar ke masyarakat tanpa disaring dulu. Yang penting hari ini setor kayak gitu, setor monetisasi sehingga pun dipaksa oleh kita untuk ayo ini di mention dan sebagainya itu kan membuat kita agak risih. Dan saya sebagai penulis itu melihat peluang dan celah. Kenapa ini tidak ditulis sebagai kritik saya terhadap fenomena-fenomena sosial yang tidak saya sukai seperti itu. Itu salah satunya. Hamidah Hamidu juga sama seperti Kak Darmawati itu menjadi unggulan saya dan juga saya bingung ketika penerbit di Papres itu memilih judul ini sebagai judul cover dari cerita saya. Mungkin enak dalam pelafalannya, mungkin Hamidah Hamidu seperti itu. Tapi yang saya gaungkan sekali dalam cerpen 15 cerpen ini adalah di 7 babak cerita malam pertama. Itu saya menulisnya itu dengan emosi yang paling tinggi seperti itu. Karena kehidupan perempuan seperti itu sangat banyak sekali di hadapan saya, di lingkungan saya, bahkan di tempat kerja saya, bagaimana perempuan yang ingin dipinang oleh seseorang. Mungkin sama juga di daerah Minang, walaupun garis apa ya matrilinealnya atau ibu seperti itu, tapi di Sumatera khususnya di Musirawas itu perempuan yang ingin menikah kalau tidak ada emas 1 gram pun di tubuhnya itu dianggap ya tidak berharga, tidak ada bawaannya, tidak ada yang bisa dilihat oleh seorang mempelai laki-laki. Nah, tokoh Asni ini adalah memang perempuan yang cerdas, bagaimana dia tidak ingin dilecehkan dalam rumah tangganya seperti itu. Dan itu mungkin juga karakter yang ditanamkan dari rumah saya, dari dalam rumah saya, bahwa orang tua pun berkata, saya tidak bisa menitipkan kamu apapun kecuali ilmu seperti itu. Tapi untuk sebagian orang yang punya pemikiran seperti orang tua saya mungkin tidak banyak. Makanya banyak perempuan-perempuan yang ada di Musirawas, Muratara dan sebagainya. Biarlah dia tidak sekolah, yang penting emas banyak supaya itu bisa dihadiahkan kepada anak gadisnya yang nanti dipinang sebagai nilai jual kayak gitu kepada laki-laki yang ingin meminangnya seperti itu. Bahkan pinangan itu pun kalau di Bugis itu ada uang panai kayak gitu ya, Kadar Mati. Kalau kami itu tidak menyebutkan uang panai tapi dilihat sebagai status sosialnya. Semakin tinggi orang tuanya kayak guru, kades dan sebagainya, maka mahar yang diminta pun itu juga besar. Mungkin sama. Dan itulah membuat kami di Musirawas itu sebenarnya tidak juga sih banyak perempuan-perempuan yang berumur yang belum menikah, tapi mereka banyak kawin lari kayak gitu, Kak. Karena tidak sanggup dalam menghadapi mahar-mahar yang tinggi, jadi mereka itu salah satu poinnya adalah melarikan diri, kawin lari, kemudian baru 3 tahun, kemudian 5 tahun, maka gadis-gadis muda ini yang dulu dipinang dengan ala kadarnya itu kembali menjanda seperti itu, dan itu banyak sekali, bahkan siswa SMP saya pun eh, saya ketemu itu sudah anaknya 3, walaupun umurnya baru 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun. Nah, itu yang menjadi apa ya kegelisahan saya sebagai seorang guru, juga seorang perempuan yang juga punya mata penulis seperti itu. Apapun yang ingin kita tulis itu sebenarnya bukan hanya untuk menolak tradisi itu, tetapi juga membuka membuka mata hati orang lain untuk melihat ini loh, ini tuh salah sebenarnya. Tapi sayangnya
literasi kita ini Mbak kayaknya nggak sampai untuk orang-orang membaca seperti itu. Hamidah Hamidu itu mungkin tidak sampai di tangan bapak ibu yang ada atau emak-emak yang ada di dusun kayak gitu kan, yang tidak ada di apa namanya di ya yang bisa membaca tentang buku-buku tentang parenting dan sebagainya kan hanya orang-orang kota seperti itu. Sedangkan orang-orang yang di pinggiran kayak gitu kan, ibu-ibu yang hanya bekerja di perkebunan dan sebagainya, ini akan terjadi berulang terus kayak gitu, ketimpangan tradisi yang terus menekan mereka. Kemudian juga konflik-konflik yang memang berasal dari budaya-budaya yang tidak sampai kepada mereka. Ini juga menjadi sebuah apa ya, sebuah kegelisahan saya. Apapun yang kita tulis kalau tidak sampai kepada mereka, dosa itu akan terus berlanjut sampai mungkin kita tidak tahu sampai kapan mereka akan lepas sendiri. Namun kita bersyukur di zaman EB Pro ini, saya yakin ibu-ibu yang tidak sekolah pun dengan memencet siaran langsung, sebenarnya mereka sudah mengungkapkan jati diri mereka. Seperti itu. Kadang apa yang mereka siarkan langsung itu ya memang itu adalah fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Banyak sekali kejadian-kejadian yang mungkin tidak melalui sastra tapi melalui siaran langsung mereka kita jadi tahu. Baru-baru ini kan ada seorang artis kayak gitu kan yang posting ceritanya, ternyata dia mengalami yang namanya glomi apa gitu istilahnya itu kan. Nah, jadi sebenarnya apapun itu perlawanannya itu banyak sekali. Mungkin saya memilih perlawanan saya melalui sastra. Ada juga beberapa ibu-ibu yang melawan semua ketidakadilan terhadap perempuan itu melalui media sosialnya yang zaman hari ini itu tidak bisa kita salahkan, memang sudah saatnya seperti itu. Oleh karena itu di dalam buku Hamidah Hamidu ini di tahun 2010, 2000 berapa itu saya sudah sering menggunakan kata unggah, ponsel dan sebagainya. Memang pada waktu itu masanya sedang on sekali menggunakan media sosial. Tapi ketika cerita Denia, kemudian dicerita ketika ditinggal istri pergi, itu memang media sosial, ponsel dan sebagainya tidak digunakan seperti itu, hanya sebagai pelengkap itu saja, tapi tidak menjadi pegangan pribadi mereka, sehingga kegiatan-kegiatan mereka tidak terupdate seperti itu. Nah, itulah mengapa Hamidah Hamidu ini sebenarnya tidak untuk menentang kaum perempuan, nanti tersinggung pula Bang Arbi sama Johan dan siapa laki-laki di sini seperti itu. Kami tidak menentang kekuasaan. Kami hanya butuh partner dari cerita Hamidah Hamidu ini Bang Arbi ya. Ini bukan maksudnya untuk ya. Karena saya juga lihat banyak juga sih yang laki-laki itu mengalami yang tidak sesuai, bahkan ada yang KDRT dan jadi apa ya maksud saya itu luas sekali. Jadi di Hamidah Hamidu ini sebenarnya kalau kalau Mbak Darmawati mengambil benang merahnya ada tiga. Saya pun menyimpulkannya itu banyak sekali bahwa perempuan ini konfliknya dengan perempuan, perempuan ini konfliknya dengan budayanya, kemudian perempuan juga menghadapi apa namanya tradisinya. Jadi perempuan itu adalah manusia yang kompleks sekali kehidupannya. Kemudian konfliknya, dia tidak hanya konflik dengan keluarganya, kemudian dengan temannya, kemudian dengan agamanya, kemudian dengan urusan anak-anaknya. Jadi bagaimana sosok perempuan ini menjadi seseorang yang itulah kalau kata Bulan Jamila itu adalah perempuan itu adalah Wonder Woman, itu emang benar Kak Arbi. Jadi tidak bisa dipungkiri. Dia menanggung semua permasalahan hidupnya. Oleh karena itu rasanya saya sangat bangga sekali bisa menulis Hamidah Hamidu itu tentang perempuan, tentang sosok, dan menggambarkan lokalitas yang saya tinggal di sana, seperti itu. Baik, Bang Arfi, seperti itu. Baik, terima kasih Kak Desi, kawan-kawan semuanya. Eh, Bisa kasih apa? Kasih respon tanda masih ada di grup di ruang Zoom kita ini, atau tanda love, tanda apalah, tanda masih respon di ruangan kita ini. Baik, sebagaimana yang disampaikan Kak Desi, sekali lagi membaca Selasi adalah upaya tahun ini bagaimana Selasi atau Saryamin Ismail sebagai inspirasi, sebagai inspirasi dan motivasi penulis novelis perempuan pertama Indonesia, yang mana menyuarakan apa yang dalam ingatan, dalam pengetahuan
kayak nilai-nilai yang dia yakini dia 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 terjemahkan, dia titipkan ke dalam bentuk karya fiksi. Oleh karena itu, hari ini kita ingin melihat bagaimana korelasi atau hubungan spirit Selasih itu dalam karya-karya yang hari ini kita khusus dalam kumpulan cerpen Hamidah Hamidu. Jadi teman-teman, kita beri kesempatan kepada seluruh peserta yang ada pada malam hari ini punya hak dan kesempatan yang sama untuk memberi tanggapan, bertanya atau menanggapi, memberikan pernyataan atau pertanyaan. Baik, kepada kami berikan kesempatan untuk sesi pertama ini tiga orang penanggap bisa raise hand saja ya. Silakan angkat tangan biar kita. Oh, ada Kak ya itu ya, Kak Surya Trisna dulu ya. Oh ya, baik. Kak, Saya Bang Arbi. ya Kak Surya Trisna. Silakan. Maaf, saya karena pakai HP nggak ketemu tadi raise hand-nya Bang Arbi, jadi kebunyi aja. Udah terdengar suaranya Bang Arbi? Alhamdulillah udah Kak. Ya Kak, silakan Kak. Terima kasih atas kesempatannya Bang Arbi. Terdengar. Terima kasih atas kesempatannya Bang Arbi. Ya. Kenalkan diri ya. Kan Bapak dan Ibu semuanya, saya yang lagi belajar menulis gitu kan. Jadi saya sangat tertarik ini dengan organisasi yang diangkat Bang Arbi, kalau nggak salah udah 3 kali saya ikut ya. Jadi terima kasih banyak Bang Arbi sudah mendatangkan orang-orang keren gitu ya. Apalagi malam ini ada Kak Desi Arisandi dan Kakak Darmawati Majid ya, yang sudah menyampaikan pembahasan ya, Darmawati Majid, pembahasan tentang buku Hamidah Hamiduh. Nah, saya tertarik sekali Kak karena pembahasannya tentang perempuan dan kekinian gitu ya, walaupun saya belum baca bukunya gitu karena ya bingung juga tadi nyari kan di Google kan buku Hamidah, jadi cuman sempat nyari itu aja gitu baru kan. Cuman secara gamblang sudah dijelaskan tadi sama penulis dan juga kakak pembahasnya. Tertariknya itu gini, kakak bisa memadukan kayaknya zaman kini dengan zaman lampau gitu kalau istilahnya Kak tadi kan Kak Darmawati Majid. Jadi yang ingin saya tanyakan, saya kan juga baru belakangan ini mengulang kembali membaca buku Buya Hamka tentang tenggelamnya kapal Van der Wijk karena butuh untuk meresensi buku gitu kan. Nah, dulu saya membacanya terakhir SMP. Nah, saya tertariknya waktu itu kisah cintanya aja. Nah, kemarin ketika membaca ulang setelah setahun lamanya, yang sangat keras di situ gitu kan. Nah, saya mikirnya gini, ini kok nggak protes orang adat gitu. Tapi habis itu saya mikir lagi, nah orang mungkin nggak baca buku gitu kan. Sama juga apa yang di pertanyaannya sama kayak tadi. Kayak kakak-kakak semuanya malam ini. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Kak Surya Trisna dari Pasaman Barat. Ini Kak Darmawati dan Kak Desi. Ini jaraknya Pasaman Barat itu tempat lahirnya Selasih.
Selasih itu lahirnya di Pasaman Barat. Jadi Kak Surya Trisna ini mencoba merespon apa yang Kak Desi dan Kak Darmawati sampaikan tadi. Kita kumpulkan dulu atau bagaimana? Atau kita lanjut langsung jawab? Kak Darmawati atau Kak Desi, gimana bagusnya? Gimana Kak Dharma? Kita kumpulin Ditampung dulu. aja. Ya. Ditampung Oh, aja silakan. tadi kayaknya Kak Bu Surya tidak ini ya menanggapi aja ya kayaknya kritik dalam Oke, kapal Thunderbird dibandingkan Ya. dengan apa yang coba ditulis dan dilakukan oleh Kak Desi dalam Hamidah Hamidah. oke, baik. Baik, untuk penanya berikutnya, penanggap berikutnya, silakan kita berikan kesempatan kepada kawan-kawan raise hand. Bantu Tio, lihat karena saya juga pakai HP, saya nggak kelihatan nih. Ya boleh kakak-kakak yang ingin bertanya, Ada lagi, boleh langsung on cam aja, nggak apa-apa. Langsung hidupkan mic-nya. Boleh ya, bertanya, on cam boleh aja. menanggapi, atau punya apa ya, ada tidak sepakat lah mungkin dengan pemateri kita. Itu juga boleh, silakan. Udah nampak yo? Belum? Masih ini masih berdiskusi teman-teman kita. Mungkin, ya. Baik, sambil jalan kita ingin apa ke Kak Nih Bang Arbi nih, aku mau kasih tahu nih kayaknya Benny Arnas gabung juga ini. Ya. Nah, atau dari nah, Iya. Penasaran dia, Bang. Itu dah, penasaran kayaknya ngomong apa kita di Selamat sini. datang Bang Ben, cepat sembuh, cepat pulih. Iya, ayo keluarkan, keluar. kita lagi Baik, kunjungin dia juga kan? kalau saya ingin menanggapi, apakah Kak Desi melihat apa perubahan alih fungsi bentang alam Sumatera Selatan itu sehingga perempuan yang Kak Desi tulis itu salah satu pihak yang paling rentan menerima perubahan bentang alam itu gitu. Karena kalau saya membacanya malah ke Kak Desi risih. Salah satunya adalah kerisian Kak Desi lewat perubahan bentang alam. Akhirnya Asni nggak pede jadi penyadap apa gitu. Kemudian dia memilih kalau kota itu lebih mulia, lebih agung gitu. Karena padahal bentang alamnya sebelumnya leluhur mereka mulia dan agung karena bentang alam itu gitu loh. Ya, Ya. salah satunya lagi ya Kalau Hamidah kan. ya dari cerita Oke, Hamidah Hamidu ya Bang ya, bagaimana bentang alam itu juga mempengaruhi pola pikir. Iya, karena sawit itu kan setiap pekerjaan seseorang itu pasti mempengaruhi cara berpikir mereka seperti itu. Sawit bagi Muratara, Musirawas, kalau Lubuk Linggau itu nggak ada sawit kayak gitu kan, karena dia sudah masuk kota Lubuk Linggau. Tapi kalau di Musirawas dan Muratara itu sawit memang sedang naik daun kayak gitu. Setiap orang berbondong-bondong membuka lahan, mengubah lahannya yang jadi dari apa namanya karet kemudian menjadi sawit dengan nilai daya jualnya kan memang tinggi. Nah, di situ sudah mulai ada kalau Kak Darmawati tadi menyebutkan sosialitas-sosialitas sendiri yang menghimpun mereka seperti itu. Jadi ada kayak toke-toke sawit yang menguasai kehidupan-kehidupan bahkan perempuan-perempuan di sana kan apa namanya dulu karena nilai ekonomi mereka sudah naik, kemudian mata pencariannya juga sudah membuahkan penghasilan yang baik, otomatis tingkat beli mereka terhadap handphone, kemudian tingkat beli mereka terhadap perabotan-perabotan mewah itu kan justru menimbulkan sebuah kebudayaan baru, yaitu ingin pamer seperti itu, Kak. Kalau dulu kan untuk sikap pamer dan sebagainya masih malu-malu, tapi karena tuntutan zaman, kemudian juga terbuka semakin luasnya
wifi masuk desa, kemudian sinyal juga tower-tower sudah berada semua di ujung-ujung bahkan di puncak-puncak gunung seperti itu. Jadi sayang sekali kalau mereka tuh tidak update, tidak memberitahu dunia luar. Bahkan mereka itu belanja pun tidak lagi mereka harus ke pasar ke Arbi. Mereka sudah bisa pesan online seperti itu. Dan toko-toko di toko Lubuk Linggau itu mengantar saja melalui pesan-pesan online mereka. Nah, itulah yang terjadi sebuah apa namanya perubahan-perubahan pola pikir mereka. Jadi ada penindasan pun saya pikir untuk sekarang dengan perempuan-perempuan yang sudah cukup cerdas menggunakan ponselnya, mereka pun tidak akan lagi menyimpan itu sebagai KDRT yang harus disimpan sendiri, diteguk sendiri. Mungkin sudah bisa berbagi dengan orang lain melalui EB Pro-nya, siaran langsungnya seperti itu. Dan itu juga cukup cukup apa ya namanya membantu perempuan lain juga untuk berani speak up kayak gitu, berani ngomong dengan media sosial yang mereka miliki, seperti itu Kak Arbi. Dan mungkin itu menjadi next cerita selanjutnya bagaimana perempuan bisa menulis itu juga. Jadi kita kalau Kak Darmawati aku mau coba minta tanggapan juga sambil nunggu teman-teman yang lain ya yang mau menanggapi. Apakah Kak Darmawati melihat perubahan bentang alam Sumatera, khususnya Sumatera Selatan yang dilihat Kak Desi itu turut merubah sikap, merubah merubah pola sikap dan tindakan yang rentan itu menerima dampaknya adalah perempuan gitu. Aku ingin mau nanya ke Kak Darmawati gitu loh. Ya, pasti Ya Kak, silakan. ya pasti ya Kak Arbi. Jadi lingkungan tempat perempuan tumbuh tidak akan bisa dipisahkan dari bagaimana ia berperilaku, bagaimana misalnya ia menjadi ibu, bagaimana ia menjadi istri, bagaimana ia membesarkan anak-anak. Betul yang dikatakan Kak Desi. Saya memang kita bisa menyebut zaman ini tuh zaman FB Pro ya, zaman apa-apa tuh monetisasi. Sepertinya sekarang keadaan rumah tangga itu bukan menjadi sesuatu yang privat lagi. Eh, Rumah tangga itu sekarang adalah sesuatu yang bisa dipamerkan ke publik. Kita mungkin sering mendapatkan konten-konten video perselingkuhan ya, pasangan selingkuh yang digap sama masyarakat gitu. Kemudian divideokan beramai-ramai, dicaci secara sosial, secara publik di media sosial, dan itu saya rasa juga terlihat ketika misalnya pakai karet, ketika keadaan ekonomi berubah, masyarakat sudah mampu membeli ponsel, itu menjadi satu apa ya, ketika masyarakat sudah membaik ekonominya, ketika urusan perut tidak lagi menjadi sesuatu yang harus dipikirkan. Nah, ketika itulah mereka bisa eksis di depan layar ponsel gitu. Jadi Kak Desi menangkap fenomena itu dengan sangat baik, dan saya yakin teman-teman di BNI Institute itu sangat beruntung ya, dekat dengan Kak Desi juga dengan Om Ben, dan akhirnya bisa belajar langsung bagaimana mengelola mengelola cerita, bagaimana menjadikan bentang alam tempat kita tumbuh itu bukan sekadar tempatan, bukan sekadar tempelan, tetapi justru latar tempat pengarang tumbuh itu memengaruhi cara dia berpikir, cara dia mengolah cerita, dan itu akan membedakannya dengan cerita-cerita dari daerah lain gitu. Jadi meskipun apa yang terjadi di Sumatera Selatan kurang lebih sama dengan yang menimpa perempuan-perempuan di Sulawesi Selatan, pasti ada perbedaan di secara filosofis kehidupan bermasyarakat kita kan juga ada nilai-nilai yang mungkin secara universal itu sama, tetapi tetap ada perbedaan Kak Arbi. Seperti itu. Nampaknya belum ada juga yang nanggap ya, Yo. Kita ya. kasih. Ini ada Kak Eka mau Sudah ada. menanggapi ke? Oke, silakan Eka. Oh, Kak Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih warahmatullahi Bang Arbi, wabarakatuh. Kak Darmawati,
Kak Desi, semua yang hadir, ya ada Bang Beni, ada banyak ya, Kak Surya. Di sini kan sebetulnya saya belum membaca dari buku Kak Desi, tetapi saya penasaran mau ikut. Kebetulan saya adalah guru. Di sini kan kita melihat tadi sebagaimana cerita dalam kehidupan tuh mempengaruhi sikap, daya pikir dan konflik. Itu saya yakin. Ya karena bagaimana kehidupan seseorang itu, saya ingat waktu berbagi dengan teman-teman, bagaimana kehidupan kita itu antara si A dan si B itu mempengaruhi kehidupan masa depannya. Kenapa anak-anak dahulu tuh banyak pintar-pintar, hebat? Pertanyaan saya sama salah seorang profesor. Profesor itu jawabannya singkat saja. Coba saudara bayangkan anak zaman dahulu tuh jalan kaki pergi dan pulang sekolah. Di zaman saudara menjadi guru, anak itu bagaimana? Gak ada yang jalan kaki, Prof. Semuanya pada antar atau seminim-minimnya pakai motor, itu antim. Sebagaimana cerita tadi, kehidupan itu berpengaruh untuk kedepannya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita nanti misalkan ini kesadaran sejak dini memberikan kesadaran kepada perempuan itu, apa yang harus kita sadarkan agar dia tuh mampu mengelola cerita tentang tempat dia tumbuh, bukan sekedar objek ceritanya aja seperti yang kakak katakan tadi. Apa yang harus dari dini, karena kebetulan misalkan saya membimbing misalkan siswa atau teman-teman di rumah baca anak nagari untuk misalkan melatih atau menulis atau gimana, pasti mereka bilang apa ya, gak paham ya. Jadi apa sih, apakah harus kita mengenalkan lingkungan dan akar budaya kepada anak-anak itu, atau hanya kemampuan bercerita dan menuliskannya saja, atau apa keberanian bersuara yang bagaimana yang harus kita tumbuhkan sejak dini? Karena kan membangun kesadaran kritis bukan semata-mata ada saat dewasa. Kesadaran kritis itu dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Jadi ini kan sebetulnya harus saling berkesinambungan. Mana tahu kita kan pingin suatu saat anak-anak seperti Kak Desi, Kak Dharma yang udah luar biasa dalam misalkan menulisnya, apa yang harus kami lakukan dimulai dari rumah dan sekolah. Dan satu lagi pertanyaan saya, bagaimana mengelola emosi dalam pengalaman hidup? Karena kan kita sering kayak gini, anak-anak di sekolah itu, kamu jangan seperti itu dengan kamu jangan begini sama teman kamu. Saya waktu sekarang baru tahu, rupanya anak-anak itu disuruh biarkan emosinya itu lepas dulu. Nanti baru kita tahu. Karena saya lihat kan kalau guru saya anak-anak ada bermasalah, saya dengar dari kantor, pasti guru selalu saling bermaafan, belum tahu masalahnya, belum itu sering. Jadi apa yang harus dilakukan? Makasih Kak Desi sama Kak Darmawati. Makasih Kak Sri Eka dari Rumah Baca Anak Nagari Agam bertanya kesadaran fondasi ya, kesadaran awal apa sebenarnya yang harus diberikan kepada perempuan-perempuan, terutama karena tematik kita tema Selasi perempuan sastra dan Sumatera. Ya, kita masih ada yo satu lagi yo sebelum itu yo. Nggak nampak nih di sini. Kalau ada kita tampung satu lagi, kalau tidak kita langsung berikan kesempatan kepada Kak Desi dan Kak Darmawati untuk menanggapi Kak Surya Trisna dan Kak Eka. Gimana yo? Ada? Tidak? Lanjut aja dulu Ustadz. Sementara belum ada. Baik. Ya. Baik, kepada Kak Darmawati lah dulu untuk menanggapi tanggapan Kak Surya Trisna tadi dari Pasaman Barat dan Kak Sri Eka dari Bukit Tinggi Agam. Silakan Kak Darmawati.
Nanti lanjut aja langsung ke Eh, Kak Desi ya. Lanjut aja langsung pingpong aja, nggak usah lagi apanya. Silakan Kak. Siap. Baik, terima kasih ya Kak Sri ya dari Rumah Baca Anak Nagari. Sepertinya Rumah Baca ini sering saya dengar deh. Di masuk forum TBM juga bukan sih? Kalau saya tidak salah ya. Yang ketuanya Oke. PW Sumbar, Kak Hasan. Nah, oh Pak Hasan, betul makanya. Familiar sekali dengan Rumah Baca Anak. Iya. Iya, ya betul Bang Iya. Hasan. Salam ya sama Bang Hasan, Kak Sri. Eh, Pertama mungkin saya tanggapi dulu Kak Surya, Bu Surya ya. Eh, itu kegelisahan yang bagus ya, yang saya tangkap adalah seberapa sekeras sekeras bagaimanapun usaha penulis untuk menyuarakan kegelisahannya, tetapi memang untuk menjangkau mereka yang berada di dusun, mungkin yang bahkan toko buku tidak ada, bahkan mereka tidak familiar dengan buku, itu juga memang satu perjuangan tersendiri ya Kak Des ya. Jadi mungkin salah satu yang bisa kita lakukan adalah yaitu tadi kita juga memanfaatkan media sosial. Kita teman-teman di ruang Zoom bisa bersama-sama menggaungkan kumpulan cerpen KDS ini atau cerpen-cerpen perempuan Sumatera lain di media sosial, digaungkan terus-menerus supaya mungkin tidak internet di situ ya, di media sosial itu kita bisa itu belum ada mikro. Tapi ketika misalnya dia bertengkar dengan mertuanya, bertengkar dengan ipanya, itu semua diumbar di status Facebook dah. Saya menulis itu justru ingin bagaimana ketika konflik itu diolah menjadi cerita, menjadi fiksi yang justru bisa menyadarkan banyak orang lain gitu, tidak hanya perempuan. Nah, daripada menulis status mengumbar aib yang terjadi di rumah tangga, mengapa tidak kita belajar menuliskan itu menjadi cerita yang justru juga bisa menghasilkan royalti ya bagi kita. Jadi Kak Desi menulis uh, tidak sekadar menjadikannya status di media sosial, tetapi bisa menjadi ruang untuk menimbulkan kesadaran bersama gitu, bahwa mari kita menuliskan pengalaman, menuliskan apa yang menjadi kegelisahan kita bersama dengan harapan kehidupan di hari esok akan lebih baik gitu. Tidak hanya untuk perempuan, tetapi juga untuk masyarakat kita gitu. Nah, kemudian untuk Kak Sri itu saya sih mungkin melihatnya seperti ini Kak. Penulis itu kan adalah pengamat ya, pengamat yang peka gitu. Ketika kita tidak membiarkan sedikit pun kejadian dalam hari itu terlewat, kita mencatat dengan detail apapun yang terjadi dalam hidup satu hari itu, saya rasa itu adalah salah satu cara Kak Des untuk menangkap momen, menabung detail, menabung cerita yang nanti akan kita olah menjadi satu kisah yang menarik. Jadi tugas penulis itu memang dia mencatat setiap hari, apapun Kak. Jadi apalagi sebagai guru ya, atau mengelola komunitas itu banyak sekali kejadian. Saya yakin guru itu punya banyak pengalaman yang bisa dijadikan fiksi. Bagaimana misalnya menghadapi anak-anak SMP, mengajar anak-anak SMP itu kan beda ya Kades dengan mengajar anak SMP, SMA, mengajar anak TK, mengajar anak SD. SMP adalah masa usia yang paling sulit untuk dihadapi. Dan saya pernah merasakan itu, mereka baru lepas dari SD, sedang mencari jati diri, tapi cukup dewasa dan cenderung labil. Seperti itu. Jadi, nah, bagaimana misalnya ketika Kak Sri atau Kak Desi menemukan karakter anak yang unik, atau kisah mereka yang harus dinikahkan muda, atau bahkan ada anak SMP yang dibawa lari. Saya rasa itu akan menjadi satu potret cerminan kita ketika misalnya di masa depan kita melihat, oh ya masyarakat Sumatera ternyata seperti ini ya.
Dan apa yang terjadi? Jadi sastra berada di semacam di belakang kaca pembesar, melihat keadaan mati fenomena, misalnya dari zaman belum ada media sosial sampai zaman yang entah besok lebih gila lagi dari hari ini. Saya hari-hari ini merasa berada di zaman yang sangat gila ya Kak Des. Jadi setiap hari itu emosi kita tuh kayak diuji kesabaran kita, entah menghadapi pejabat yang aduh tingkah lakunya kok lebih cerdas anak SD sepertinya. Jadi mari sebagai penulis kita mencoba membingkai itu, menyampaikan apapun kegelisahan kita bahwa kita bisa melakukan sesuatu. Nah, salah satunya adalah menulis. Caranya adalah mencatat setiap hari, jangan pernah dilewatkan. Akan jadi bahan cerita yang kaya ketika kita menulis. Detail itu kan adalah kekuatan cerita ya. Jadi seperti misalnya cara Kak Desi di cerpen Hamidah Hamid itu detail perhiasan, kemudian baju yang dipesan khusus dari Jakarta dengan perhiasan berlian Swarovski itu kan juga detail ya. Jadi hasil mengamati. Jadi, ketika Kak Sri jeli untuk mengamati, saya yakin Kak Sri akan bisa menuliskan cerita yang menarik. Itu saja dari saya. Silahkan Kak Desi. Baik, terima kasih Kak Sri Eka. Alhamdulillah bisa ketemu Mbak Surya Tresna juga. Ya banyak sekali sih PR kita sebagai ibu guru, ibu rumah tangga, emak juga. Semuanya harus kita tanggung, tapi memang perlu kolaborasi sih. Untung ada Bang Arbi, ada Pak Johan yang laki-lakinya ikut. Jadi ini bukan punya kita sendiri nih masalah ini. Ini harus tanggung semua. Karena kalau laki-lakinya juga membaca, otomatis dia juga tidak akan melakukan hal-hal yang mungkin bisa ya membuat perempuan itu sendiri tersiksa seperti itu kan. Jadi perempuan dan laki-laki memang tugas kita lah untuk mendidiknya sebagai orang-orang yang peka terhadap penderitaan orang lain. Tidak mesti perempuan sesama perempuan, laki-laki juga. Itu di Cahaya 26 itu bagaimana laki-laki yang baik itu tidak akan membuat seorang perempuannya atau orang yang dicintainya itu menyiksa dirinya sendiri dengan perilakunya seperti itu. Jadi literasi ini tidak hanya khusus untuk perempuan saja, kalau saya pikir laki-laki pun juga harus mesti kita ajak juga sebagai orang-orang yang menjadi target kita supaya dia bisa menjadi pelindung utama bagi perempuan itu sendiri. Bayangkan kalau hanya perempuan yang ikut literasi tapi laki-lakinya tidak, maka akan terjadi jarak yang sangat besar sekali. Perempuannya pengen gini, laki-lakinya kayak gini. Jadi itu juga bisa, walaupun dia juga seorang yang tinggal di kota besar, apabila perempuannya yang membaca dan laki-lakinya tidak, juga akan menimbulkan konflik-konflik dalam rumah tangganya seperti itu. Nah, saya tuh tertarik sekali dengan salah satu pernyataan Einstein itu, bahwa kalau ingin anakmu cerdas itu bacakan sebuah buku kayak gitu kan. Kalau ingin cerdas lagi bacakan banyak buku cerita. Jadi Ibu Sri, sebenarnya kita tuh sudah dikasih tahu sama Einstein, pemilik kecerdasan yang luar biasa kayak gitu kan. Tidak mesti kita hadiahkan anak-anak kita dengan film, dengan gadget bahkan, tapi hadiahkanlah anak kita dengan bacaan-bacaan yang berkualitas. Karena memang menulis itu tidak akan cepat kita rasakan. Hari ini diajar, besok sudah bisa. Tidak. Saya pun tinggal di sebuah keluarga yang tidak menulis, tapi orang tua saya menyiapkan buku bacaan, baru dinikmati sekarang. Bagaimana hasil polesan orang tua saya yang meminta saya membaca banyak buku, itu bisa panen hari ini. Ya, salah satunya adalah panen saya tentang Hamidah Hamidu. Dan itulah Bu Sri, tugas kita sebagai guru. Mungkin kita yang tidak hobi baca nih, memang membaca itu kan membuat penat kayak gitu. Kalau anak-anak ngomong tidak menarik, baca itu membosankan, tidak bisa lari-lari. Kalau ponsel itu gambarnya banyak, warna-warnanya banyak, itu sering sekali kita kita dengarkan. Tetapi tugas kita ini berat sekali karena memupuk imajinasi anak hari ini itu panennya nanti. Kalau panennya nanti, artinya generasi yang kita siapkan ini adalah generasi yang bisa menjamin masa depan kita hari ini itu berkualitas nantinya. Semakin banyak anak yang membaca, maka semakin banyak orang-orang yang pintar yang bisa menghargai orang lain, termasuk perempuan, termasuk ibunya, termasuk adiknya, dan sebagainya. Itu tugas kita seperti itu. Dan bagaimana sih supaya menangkap emosi dari semua itu? Kita perlu sebuah yang namanya komunitas literasi. Tulisan-tulisan yang bernas, tulisan-tulisan yang baik lahir dari
kumpulan-kumpulan yang sering belajar seperti itu. Jadi kalau kita ingin menulis tapi kita tidak punya komunitas, tidak pernah ikut kelas menulis, tidak pernah membaca, itu hanya mimpi kosong aja itu Bu Sri. Kayak gitu kan. Jadi kalau memang pengen mendapat fenomena atau kalau istilahnya golagong itu adalah seorang penulis itu punya mata elang penulis. Dia melihat satu sisi konflik, itu kok bisa ditulisnya seperti itu. Nah, itulah yang akan kita kaji. Cara mencari-carinya bagaimana? Ya ikuti kelas-kelas menulis, ikut taman baca seperti Mbak Sri, ikut buntutnya ekornya Bang Arbi kemanapun supaya bisa juga seperti itu kan. Nah, jadi menurut saya seperti itu. Dan bagaimana anak-anak tadi itu, yaitu tadi saya pesankan yaitu kalau masih SD, anak yang kita kan punya jenjang bacaan untuk anak yang baru baca, bacakan. Kalau dia sudah membaca, berarti kita sodori banyak bacaan. Karena itulah investasi sesungguhnya dari kita sebagai guru yang memoles peradaban supaya masa depan kita hari ini nih cerah lewat anak-anak yang membaca seperti itu, Bu Sri Eka Handayani. Mungkin itu aja. Kemudian Ibu Surya Tresna, memang benar bagaimana buku bagus-bagus, kemudian tentang perempuan, tentang perlawanan, tapi tidak ada yang banyak membaca. Itu juga PR kita sebagai orang-orang pecinta literasi seperti itu. Jadi di komunitas ini itu kalau mau cari orang yang hobi membaca buku, orang yang suka menulis susah Bu Sri, susah sekali. Mereka lebih baik melakukan siaran langsung, kemudian membuat caption menangis aja kayak gitu kan, atau love aja di setiap statusnya itu, tapi tidak tahu informasinya apa di situ seperti itu. Nah, oleh karena itu tugas kita sebagai orang-orang yang mencintai literasi, saya pikir jalan surganya kayak gini, mengajak orang lain ikut komunitas kayak gitu kan, kemudian menyiarkan secara langsung kegiatan kita lewat EB Pro yang kita punya, siaran langsung yang kita punya supaya orang tertarik. Karena mungkin orang nggak tahu kita punya komunitas, mungkin cara kita menyiarkan kemudian mengumumkan informasi itu kurang kayak gitu. Kayak gini aja kita sudah share ke banyak grup, ke banyak komunitas, toh yang hadir segini. Ya memang kayak gitu. Literasi ini adalah jalan yang sunyi, tapi memang hasilnya berisik kayak gitu kan. Nah, supaya orang itu mau terjun ke dunia yang sunyi ini, memang perlu effort yang sangat keras sekali dari kita sebagai orang-orang yang mencintai literasi. Kalau saya seperti itu, Bang Arbi, terima kasih. Baik, udah panjang lebar ya Kak Darmawati sama Kak Desi menyampaikannya. Kalau saya membayangkannya begini aja, andaikan hari ini internet itu berhenti, jadi berhenti, tidak ada lagi internet dalam setahun, pertanyaannya, kemanakah kita akan mencari jejak-jejak ingatan, pengetahuan, pengalaman, kalau tidak lewat tinggalan-tinggalan seperti Hamidah-Hamiduh ini. Saya membayangkan tiba-tiba kita kolaps aja, internet habis, kita kayak orang kesurupan mungkin semuanya. Tetapi ternyata saya pegang Hamidah-Hamiduh, atau saya pegang Kalau Tak Untung, saya pegang Pengaruh Keadaan, atau saya pegang buku karyanya Kak Darmawati, atau karya teman-teman yang hadir pada hari ini. Artinya peristiwa ini terkait kepada satelit internet benar, tetapi untuk membackup penyelamatan jejak peradaban itu, saya melihatnya Kak Desi sudah melakukan itu lewat buku Hamidah-Hamiduh ini. Hari ini semua kita bergantung pada digital benar, tetapi pernahkah kita membayangkan ketika dunia ini kolaps, tidak ada internet sama sekali, kemanakah sumber-sumber informasi, kemanakah kita harus mencarinya? Adakah di Beni Institute, adakah di Rumah Baca Anak Nagari, adakah di tempat-tempat lain begitu? Jadi oleh karena itu program Membaca Selasih mencoba mengambil celah itu, salah satunya lewat celah itu gitu loh. Jadi teman-teman yang masih ada yang mau menanggapi, kita masih punya waktu kurang lebih 7 menit lagi. Karena ada teman dari timur ini, ada Kak Melki, ada Kak
Hasni. Jadi teman-teman dari timur ini sudah jam 10:30. Ya, setengah 12. Jadi kita ingin mencoba membatasinya sampai jam 21.30 waktu Indonesia Barat atau jam 9:30. Jadi kepada teman-teman yang masih ada yang ingin menanggapi, Ya, kita masih masih punya waktu. Oke, silakan. Ya, tadi ada Kak Arini Yusuf mau menanggapi. Silakan Kak Arini. Oke, silakan Kak Arini. Abang-abang dan uni-uni semuanya. Iya, Kak. Halo Kak Arini. Selanjutnya ya, tadi tertarik, mohon maaf belum bisa on cam nih. Oke, baik, nggak apa-apa. Tadi sebetulnya menarik sekali ya dari perbincangan yang tadi. Terus juga lebih ini sih, tadi Kak Sri ya, yang sebelumnya bertanya itu bilang kalau ya akhirnya aku jadi ada kepikiran lah sama satu hal bahwa yang terjadi di pengalamanku sendiri gitu ya, yang aku saat ini berada di Jakarta gitu dan ya dengan segala kelas sosial yang ada gitu ya, di Jakarta tuh justru tadi ada statement ini bahwa kalau misalkan orang apakah gimana kita perbanyak lagi seminarnya atau seperti apa, karena kebanyakan orang-orang yang membaca buku yang mungkin sastranya lebih sastrawi gitu ya, itu kebanyakan tidak membuat konten. Terus bagaimana akhirnya gitu untuk menambahkan atau untuk menyebarkan nilai-nilai yang ada dalam buku itu. Nah, terus saya juga jadi kepikiran bahwa sekarang saya di Jakarta dan justru dengan kelas sosial tertentu gitu di Jakarta itu justru perempuan dengan kelas sosial tinggi dan akses pendidikannya yang lebih bagus tuh dengan entengnya dan seringkali tidak peduli dengan permasalahan orang-orang kecil gitu ya, orang-orang yang misalkan tidak berada di kelas sosial yang sama, terus orang-orang yang berada di kayak kemarin aja bencana gitu ya. Saya akhirnya membayangkan oh iya ya, justru orang-orang yang justru sesama perempuan aja seringkali tidak memiliki solidaritas gitu. Jadi permasalahannya justru kalau yang saya rasakan sekarang adalah kelas sosial gitu. Kalau misalkan kelas sosial yang lebih tinggi justru akan membantu dan membantu dengan kelas sosial yang sama. Tapi kalau misalkan kelas sosialnya yang lebih rendah, mereka akan melihatnya justru kayak melecehkan, terus juga merendahkan dan lain segala macam. Nah, aku pengen, apalagi kan kita semua tahu ya, dunia ini, Indonesia ini begitu Jakarta sentris dan bahkan Sumatera saja sampai sekarang tuh bencananya tidak kunjung dinyatakan sebagai bencana nasional, tapi kemarin banjir di Jakarta kok udah pada rame gitu, sedangkan di Sumatera terlupakan gitu. Nah, aku pengen tahu dari para pendengar dan dari para pembicara bagaimana tanggapannya seperti itu, karena memang terasa sekali Jakarta sentris ini, terlebih perempuan-perempuan yang dari kelas sosial tinggi memilih untuk tidak peduli, padahal akses pendidikan mereka lebih bagus. Gitu. Terima kasih teman-teman. Iya, terima kasih Mbak Arini. Mbak Arini ini pelanggan tetap juga nih untuk kegiatan membaca Selasi. Baik, langsung aja Kak Darmawati dan Kak Desi untuk menanggapinya. Kak Desi dulu silakan. Tadi Oh udah iya, Kak Desi dulunya gantian ya. Aduh, parah juga ya. Saya nggak bisa berkata-kata ketika justru dengan tingkat pendidikan yang tinggi ternyata sikap egois kayak gitu Kak. Egois lah seperti itu ya. Sikap ingin nggak peduli itu tinggi itu ya karena saya merasa dari daerah itu sempat berpikir juga sih tentang eh, semakin tinggi perempuan, apakah benar dia tidak bisa membantu orang lain, kemudian individualnya juga semakin tinggi, itu mungkin perlu kajian, tapi dari statementnya Kak Arini tadi yang mengatakan dia kan memang menghadapi betul, kemudian dia juga mengalami, bukan juga melihat seperti itu di Jakarta. Justru saya tidak bisa berkata-kata lagi seperti apa kalau di kota besar aja tingkat kepeduliannya juga seperti itulah, apalagi di daerah itu kan. Kalau di daerah mungkin masih bisa lah mengerti sesama perempuan seperti itu, walaupun pada 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 waktu itu mungkin perempuannya sendiri yang mengalami KDRT penyiksaan, cuman untuk tempat mengadunya dia tidak punya kalau di daerah. Tapi kalau di kota besar mungkin
dia tidak lagi sebagai korban dari sebuah yang namanya diskriminasi terhadap perempuan, tetapi juga dia menjadi pelakunya kalau saya bisa lihat seperti itu. Dia pelaku yang membuat perempuan lain itu mengalami penderitaan dari ulahnya sendiri. Seperti itu kan? Mungkin bisa seperti itu. Yang selama ini kasus perempuan di daerah itu perempuan disiksa oleh lelaki, tapi kalau di kota besar bisa jadi perempuan sesama perempuan, kemudian perempuan juga sebagai pelaku KDRT sesama perempuan, kemudian kepada suaminya dan sebagainya. Jadi makin kompleks sebenarnya, dan itu mungkin menjadi PR bagi kita semua. Seharusnya Bang Arbi ini harus manggil seseorang yang dari Komnas HAM lah kayak gitu, yang mengurusi tentang bidang perempuan supaya kita punya banyak solusi seperti itu kan. Karena dari sastra yang ditulis tentang perempuan sebenarnya maksudnya adalah menyindir perempuan, justru sebenarnya dengan sastra ini kita tuh kayak punya kotak-kotak juga, tidak bisa menyuarakan suara kita sebagai perempuan yang tertindas itu secara leluasa karena mereka pikir cuma sastra, kan cuma imajinasi, cuma fiksi dan sebagainya. Justru kan jadi menepuk air di dulang sendiri juga akhirnya seperti itu Kak Arbi. Jadi bingung juga saya seperti itu. Mungkin Kak Darmati nih, tolong dong dibantu ini. Ya, saya ingin menambahkan saja apa yang dikatakan Kak Desi. Saya melihat fenomena perempuan-perempuan di kota itu lain lagi masalahnya ya Kak Arin ya. Jadi eh, ini juga sebenarnya bukan hanya perempuan, tapi saya lihat eh, manusia-manusia sekarang tuh sudah sudah semakin disibukkan oleh masalahnya masing-masing gitu. Jadi jangankan peduli dengan apa yang menimpa orang lain, mungkin dia juga sedang berjuang menghadapi konfliknya sendiri gitu. Jadi setiap orang hari ini menghadapi struggle-nya masing-masing ke hari ini. Jadi sepertinya sudah tidak ada ruang lagi untuk memikirkan atau bersimpati. Mereka ingin bersimpati, tetapi mungkin atau sebenarnya konflik yang mereka hadapi itu jauh lebih berat. Seperti itu. Jadi eh, ada pernah satu konten saya temukan bagaimana kita tidak usah peduli apa yang dikatakan orang karena ternyata orang lain itu juga pikirannya sudah dibebani macam-macam gitu. Jadi saya tidak ingin mengatakan bahwa mereka tidak peduli mereka tidak peduli dengan apa yang terjadi di Sumatera misalnya kemarin banjir di Jakarta di up ya. Itu sebenarnya bukan kontribusi orang per orang, tetapi ada kendali pemerintah di situ. Bagaimana negara tidak ingin kita berlama-lama melihat Sumatera. Betul, Jakarta sentris. Jadi dengan mengalihkan isu ke banjir Jakarta dengan kejadian-kejadian, pokoknya menteri berbuat aneh di up aja nggak apa-apa. Yang penting orang-orang tuh nggak usah peduli lagi sama Sumatera. Jadi saya melihat itu, saya melihat upaya mengalihkan isu supaya kita itu melupakan banjir yang sebenarnya baru terjadi kemarin ya. Tetapi pemerintah saya lihat tidak ingin kita fokus ke situ. Kita ingin dialihkan ke hal-hal yang lain, bahkan mereka membuat pernyataan-pernyataan yang blunder pun nggak apa-apa, di up aja gitu di media sosial. Sengaja agar kita tidak lagi memikirkan apa yang menimpa Sumatera. Nah, beberapa waktu lalu kali ini kan ada gerakan Women Support Women ya. Jadi saya juga salah satu pendukung gerakan ini karena betul kata Kak Desi, terkadang untuk perempuan sendiri yang menjatuhkan sesama perempuan. Jadi terkadang yang paling ada misalnya pelakor ya yang ke gap gitu misalnya yang paling kencang teriak itu pasti perempuan gitu bukan laki-laki karena mungkin ya pasti sakit hati kita ketika menemukan misalnya katakanlah pelakor di sekitar kita tetapi sebenarnya kan ada budaya yang dirawat oleh masyarakat patriarki bagaimana kita mendiskriminasikan perempuan apapun keadaannya apalagi ketika dia menjadi pelakor gitu sudah deh habis bulan-bulanan dan itu juga diolah secara apik oleh Kak Desi di cerpen di Nadia ya. Jadi bagaimana pengarang melihat ketimpangan itu kemudian diolah menjadi cerita yang menarik bahwa terkadang memang dalam satu konflik itu satu peristiwa ada lapis yang tidak terlihat di mata awam gitu.
Misalnya ketika tokoh Ratih diam sampai ketika dia dirundung oleh siapa nama ayah ini ya di cerpen Nada itu dirundung Clara. oleh ya Clara betul. Dirundung oleh Clara, saya emosi Kades, kenapa dia tidak melawan gitu. Saya awalnya saya berpikir karena dia miskin, katakan seperti itu. Oh ternyata dia anak dari perempuan yang di mata Clara itu merusak rumah tangga ayah dan ibu Clara gitu. Jadi, kita mencoba memahami mengapa Clara melakukan itu. Jadi di balik sisi perilakunya yang sangat tidak kita senangi, kita bisa mencoba memahami bagaimana pemikiran anak SMA yang menemukan kenyataan bahwa ayahnya menikah lagi gitu. Jadi Kak Desi mengolah itu dengan sangat baik. Itu saya rasa. Terima kasih Kak Ardi. Baik, terima kasih Kak Desi dan Kak Darmawati. Walaupun berlebih, sebenarnya waktunya kita pengennya berpanjang-panjang, tapi keterbatasan waktu kepada teman-teman semuanya kita ingin sampaikan permintaan kita kepada Kak Desi sama Kak Darmawati sebagai pembicara dan penulis pada hari ini. Kita ingin meminta closing statement-nya dengan benang merahnya perempuan, sastra, dan Sumatera. Ya, silakan Kak Darmawati dulu Kak. Closing statement penutup kegiatan kita, perempuan, sastra, dan Sumatera. Ya itu, silakan Kak Darmawati. Closing statement-nya Kak. Ya, kalau saya sebagai perempuan, yuk kita berani menuliskan kegelisahan melalui sastra. Ya, Kak Desi. Ya, mungkin perempuan Sumatera dan juga karya, karena kita ketahui bahwa memang Sumatera khususnya ya Pulau Sumatera ini kan untuk penulis-penulis perempuannya kan jarang sekali ya Kak Arbi ya. Bahkan dikatakan bisa dihitung dengan jari. Tapi mudah-mudahan dari komunitas membaca Selasi ini akan muncul lagi perempuan-perempuan penulis. Ada Ibu Sri, ada Bu Surya, bahkan Mbak Arini yang mungkin nanti terinspirasi untuk bisa menulis seperti itu. Menulis banyak kisah, bukan hanya tentang perempuan, tetapi juga bagaimana bentang alam kita yang berubah seperti itu yang kata Bang Arbi dari sawit dari sekarang berubah menjadi Sumatera itu kan bisa kita tampilkan untuk ke dunia luar seperti itu bahkan diketahui oleh orang Jawa bahkan diketahui oleh Kak Dharma dari Sulawesi bisa juga sampai di bagaimana perempuan di Sumatera bisa menampilkan lokalitasnya sebagai hal kecil mereka. Terima kasih Kak Desi Arisandi atas waktunya. Kegiatan ini kita didukung oleh Diva Press, kemudian ada Institute. Untuk kesempatan hari ini ada komunitas dan kawan-kawan komunitas yang kreatif, ada Kutub Sastra, ada Rumah Mentari Singali, Sudi Tando, dan terkhusus kepada seluruh peserta yang menyediakan waktu dan kesempatannya untuk berpartisipasi pada hari ini. Kami mengingatkan tanggal 31 Januari nanti malam minggu kita akan bahas hari ini karya perempuan Sumatera. Kalau hari Minggu tanggal 31 itu nanti kita ingin melihat perempuan Sumatera yang mengulas. Kalau hari ini karya perempuan Sumatera, tanggal 31 juga bagaimana kacamata perempuan Sumatera melihat karya sastra yang ada. Apa karya yang akan diulas, nantikan nanti di tanggal pengumumannya di akun Instagram resmi Membaca Selasi. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Sebelum kita tutup, tentu kita ingin ini terdokumentasi dengan baik, kesediaan kawan-kawan mengisi daftar hadir.
Itu bagian dari upaya penyelamatan dokumentasi kita. Yang kedua, setelah ini kami mohon on cam kita bisa berfoto bersama, nanti diarahkan oleh co-host oleh Johan Arda. Sekali lagi saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya dan mewakili tim membaca Selasi dalam sebulan 3 kali. 10 hari pertama itu karya Selasi, 10 hari kedua itu karya Perempuan Sumatera, di 10 hari ketiga itu adalah Perempuan Sumatera Mengulas. Jadi nanti kan kita undang perempuan-perempuan Sumatera Mengulas dan nantikan pengumuman di Instagram Kak Desi dan seluruh peserta yang hadir pada malam hari ini. Saya mohon maaf atas kekurangan. Saya kembalikan kepada co-host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak Arbi sudah memoderatori acara kita pada malam hari ini, berlangsung menarik dan seru banget. Dan juga terima kasih kita ucapkan kepada Kak Darmawati Majid dan atas materinya ya, diskusinya yang sangat menarik dan mengatakan kita kepada insight-insight baru yang bisa kita dapat setelah kelas ini. Dan juga terima kasih kepada Kak Desi Arisandi yang sudah menulis karya yang sangat baik. Ya, semoga terbit buku-buku selanjutnya setelah ini. Ya, bentar Pak Arbi. Lancar kan suaranya? Kalau di sini agak ngeleng-ngeleng. Lancar ya? Lancar. Oke. Mungkin teman-teman semuanya kita sebelum kita tutup kita boleh foto bersama. Boleh on cam. Ya. Sebentar. Ada kode, ada apanya yo? Ada instruksi khususnya enggak? Untuk Hamidah Hamiduhnya atau apa? Kita nggak ada salam Hamidah Hamiduh ya. Siap. Bentar. Ya. Oke, boleh on cam. Bentar, di sini masih nge-lag soalnya, maaf. Bentar ya. Saya Co-host. Bentar, sinyalnya hilang. Bentar. Maaf. Oke, boleh ya. Sebentar, saya screenshot ya. Boleh senyumnya. 1, 2, 3. Lagi, sekali lagi lah yo. Boleh sekali lagi ya, kurang terasa ya. Boleh. Senyum 1, 2, 3. Oke. Boleh Pak Arbi ditutup? Ya, terima kasih sekali lagi pada kawan-kawan semuanya. Nantikan membaca Selasi untuk 10 hari ketiga nanti Perempuan Sumatera Mengulas. Kami nantikan kehadiran kawan-kawan semuanya. Terima kasih sekali lagi kepada semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak.